Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal prostetik kami dengan judul Tangan Prostetik dengan Pulse Oximetry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatanoval Habibullah dengan NIM 11052230058. Perkenalkan, nama saya Syarifah Luna Furkan dengan NIM 1105223070. Perkenalkan, nama saya Sarah Manda dengan NIM 11052230444. Berikutnya ada abstrak dari proposal kami. Proposal ini mengembangkan prototipe tangan prostetik dengan pergerakan jari responsif yang terintegrasi dengan pulse oximeter untuk pemantauan kesehatan secara real time. Ditujukan bagi 16% dari 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Proses ini menggunakan flex sensor untuk mendeteksi gerakan melalui prinsip mirroring dan teknologi MAX 30100 untuk memantau saturasi oksigen serta detak jantung. Prototipe ini dibuat dari material yang mudah didapatkan dengan algoritma kontrol PID untuk mengoptimalkan presisinya. Diharapkan menjadi model pembelajaran bagi pengembangan prosesis jari yang lebih fungsional dengan fitur pemantauan kesehatan terintegrasi. Proposal kami memiliki kata kunci tangan prostetik, pulse oximeter, biomekanika jari, sistem kontrol PID, pemantauan kesehatan, rehabilitasi ekstremitas atas. Berikutnya adalah latar belakang dari proposal kami. Amputasi dilakukan karena kematian jaringan akibat kecelakaan, terjatuh, atau komplikasi diabetes. 22,5 juta orang di Indonesia mengalami disabilitas. 16% diantaranya mengalami kesulitan fungsi tangan. Data ini didapat dari BPS pada tahun 2020. Peningkatan kasus diabetes di Indonesia menyebabkan bertambahnya angka amputasi. Kasus amputasi global diperkirakan meningkat 2 kali lipat dari 1,6 juta pada tahun 2005 menjadi 3,2 juta pada tahun 2050. Amputasi anggota tubuh bagian atas 80% terkait dengan trauma, terutama mempengaruhi pria di usia 15-45 tahun. Tangan sangat penting untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berkomunikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, amputasi sangat mempengaruhi aspek fisik, psikologis, dan sosial pada manusia. Teknologi prostetik saat ini memiliki keterbatasan terutama dalam fungsi jari secara individual. Solusi yang diusulkan pada prototipe prostesis ini, tangan yang berfokus pada pergerakan jari terintegrasi dengan pulse oximeter. Pulse oximeter terintegrasi memberikan pemantauan kesehatan, yaitu pemantauan kesehatan terkait dengan saturasi oksigen dan detak jantung, sekaligus memulihkan fungsi motorik. Prototipe ini bertujuan mendemonstrasikan konsep untuk pengembangan prostetik yang lebih kompleks di masa depan. Dari rumusan masalah ini, yang pertama kita dapat mengetahui bagaimana merancang prototipe simulasi protesis tangan dengan fokus pada pergerakan jari saja dengan mengintegrasi sistem sensor untuk mengontrol gerakan jari secara responsif. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana mengimplementasikan sistem pulse oximeter yang dapat memberikan data saturasi oksigen dan detak jantung secara real time serta memberikan peringatan kepada pengguna dalam prototipe simulasi tersebut. Selanjutnya, ada tujuan protesis yang kami buat. Yang pertama, kami dapat merancang prototipe simulasi protesis jari dengan sensor fleksibel yang dapat menerjemahkan gerak otot menjadi gerakan jari responsif. Yang kedua, kami juga dapat mengintegrasikan pulse oximeter untuk memantau saturasi oksigen dan detak jantung secara real time, sehingga jika ada data vital yang tidak normal, maka sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada pengguna. Dari manfaat protesis yang kami buat ini, yang pertama dapat memberikan konsep dasar pengembangan protesis jari fungsional untuk pasien amputasi ekstremitasi atas. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan konsep pemantauan kesehatan real time melalui pulse oximeter terintegrasi. Yang ketiga, menjadi model pembelajaran biomekanika pergerakan jari bagi mahasiswa teknik biomedis. Selanjutnya ada protesis tangan dengan fitur pulse oximeter. Pulse oximeter itu sendiri merupakan alat medis non-invasif yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah dan detak jantung seseorang. Dengan adanya protesis tangan dan fitur pulse oximeter dapat memberikan tambahan bagi pasien amputasi ekstremitas atas. Jenis protesis yang ada seperti protesis kosmetik, protesis mekanik, protesis bioelektrik, dan protesis bionik. Dengan protesis tangan dengan pulse oximeter ini dapat memberikan pemantauan kesehatan berkelanjutan dan dapat mendeteksi masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit jantung. Berikut adalah list material yang akan digunakan untuk tangan prostetis. Untuk jari-jari tangan prostetis, kita akan menggunakan tabung silikon. Material ini memberikan fleksibilitas dan elastisitas yang dapat meniru gerakan jari manusia. Untuk menciptakan tendon yang memungkinkan pergerakan jari, kita akan menggunakan dua material, yaitu tali dan karet elastis. Karet elastis memberikan tegangan yang dibutuhkan agar jari-jari dapat kembali ke posisi lurus, sementara tali akan terhubung ke motor servo untuk menciptakan gerakan tarikan yang diperlukan untuk menekuk jari. Untuk tapak tangan, kami akan menggunakan material kaku seperti plastik. Ini memberikan dasar yang stabil untuk memasang komponen elektronik dan menjadi titik jangkar bagi mekanisme jari. Material-material ini memungkinkan kita menciptakan sistem pergerakan jari yang fungsional yang mencerminkan biomekanika dasar tangan manusia. Berikutnya ada blok diagram. Yang pertama itu ada sistem kontrol gerak PID. Diawali dengan sarung tangan flex sensor, dilanjutkan ke Arduino. Arduino itu membutuhkan power supply untuk aktif. Terus selanjutnya itu diteruskan ke motor servo. Dari motor servo diteruskan lagi ke jari prosesis.
Setelah itu masuk ke sistem pemantauan pulse oximeternya. Dari jari prosesis itu diteruskan ke pulse oximeter, dan dari pulse oximeter diteruskan terakhir ke LCD display. Selanjutnya itu ada flowchart dari prostetik yang akan kami rancang. Yang pertama itu mulai, setelah itu inisialisasi Arduino, motor servo, flex sensor, dan max 30100. Setelah itu membaca nilai flex sensornya. Setelah membaca nilai flex sensor, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya yaitu membaca data max 30100. Nah, selanjutnya itu apakah nilai dari max 30100 ini terbaca atau tidak. Ketika terbaca, maka dia akan lanjut ke langkah berikutnya. Ketika data tersebut tidak terbaca, maka dia itu akan mengulang lagi ke membaca nilai flex sensornya. Nah, ketika terbaca, maka dia akan lanjut ke langkah berikutnya yaitu mapping nilai flex sensor ke rentang sudut servo. Setelah itu, proses data dari saturasi oksigennya dan data tersebut akan ditampilkan pada LCD. Nah, selanjutnya servonya akan bergerak berdasarkan hasil mapping. Nah, pada langkah ini, maka dia akan mengulang lagi ke membaca nilai flex sensornya. Oke, selanjutnya itu ada diagram kontrol. Yang pertama itu ada diagram kontrol dari flex sensor, di mana inputnya itu adalah perubahan resistansi dari flex sensornya. Terus PID-nya itu dengan nilai KP sama dengan 0,8 sampai 1,2, KI 0,05 sampai dengan 0,2, dan KD 0,1 sampai dengan 0,3. Terus diteruskan ke controllernya. Controllernya itu berupa Arduino, dan terakhir diteruskan ke aktuatornya yaitu servo motor. Nah, di bawahnya ada diagram kontrol dari pulse oximeter dengan input perubahan cahaya yang terabsorpsi. Diteruskan karena di sini tidak ada PID-nya, maka diteruskan langsung ke controller Arduino dan diteruskan ke aktuatornya yaitu LCD display. Nah, selanjutnya itu ada sistem kontrol. Yang pertama itu sistem kontrol dari PID flex sensor. Yang pertama itu ada posisi jari yang diinginkan, diteruskan ditambah. Itu tuh ada PID dengan P sama dengan 1, I sama dengan 0,1, D sama dengan 0,2. Nah, sinyal PWM-nya itu diteruskan ke motor servo dan terakhir di jari. Nah, dari jari ini maka dia akan feedback posisi jari aktual ke nilai plus sebelum PID. Terus ada sistem kontrol pulse oximeternya sendiri. Yang pertama itu ada pulse oximeternya yang akan mengukur, diteruskan ke max 30100 karena di sini tidak ada PID, dan dilanjutkan ke controllernya yaitu Arduino, dan terakhir ke LCD-nya. Nah, dari LCD ini maka akan looping atau berulang ke pulse oximeter mengukur. Berikut adalah rincian dari desain hardware tangan prostetis. Untuk spesifikasi komponen, Arduino Uno digunakan sebagai microcontroller utama, flex sensor digunakan untuk mendeteksi gerakan jari pengguna, motor servo digunakan untuk menggerakkan tali, tabung silikon digunakan sebagai material utama jari prostetis, tali dan karet digunakan untuk menekuk jari prostetis, sensor pulse oximeter dan display LCD 16x2 digunakan untuk mengukur dan menampilkan nilai dari SP02 dan detak jantung, dan kabel USB digunakan untuk sumber daya. Untuk desain mekanik jari prostetis, jari terbuat dari tabung silikon dengan 3 segmen dan memiliki celah pada sambungan antar segmen untuk memfasilitasi gerakan menekuk. Tali elastis di sisi dalam jari terhubung ke motor servo untuk gerakan. Motor servo menarik tali untuk menekuk jari, dan elastisitas dari silikon mengembalikan posisinya. Untuk sensor pulse oximeter dipasang di pergelangan prostetis untuk kontak dengan kulit. Untuk integrasi sistem kontrol, sarung tangan pengendali terbuat dari bahan elastis dengan flex sensor di setiap jari sarung tangan. Arduino terhubung ke laptop via USB untuk daya dan pengungkapan. Motor servo di basis tangan prostetis dengan sistem pulley untuk mentransmisikan gerakan, dan tali elastis menghubungkan lengan servo ke jari prostetis untuk gerakan yang responsif. Selanjutnya ada desain software dan algoritma sistem. Untuk desain software itu sendiri, yang pertama ada modul pendeteksi gerakan. Ini tuh berfungsi untuk membaca sinyal dari flex sensor untuk mendeteksi gerakan jari. Prosesnya itu, yang pertama ada pembacaan flex sensor. Pembacaan flex sensor ini tuh untuk mendeteksi perubahan resistansi saat jari bergerak. Selanjutnya ada filter noise. Ini tuh untuk menghilangkan gangguan sinyal agar pembaca lebih stabil. Dan proses terakhirnya ada kalibrasi otomatis. Jadi ini tuh dapat menyesuaikan pembaca sensor dengan kondisi tangan pengguna secara otomatis. Yang kedua ini ada modul kontrol motor. Itu berfungsi untuk mengatur pergerakan motor servo berdasarkan sinyal dari sensornya. Untuk prosesnya ini, yang pertama mapping nilai ke sudut servo. Jadi ini tuh dapat mengubah output sensor menjadi sudut tertentu pada servo. Yang kedua ini ada smoothing gerakan. Jadi ini membuat gerakan servo lebih halus dan alami, tidak patah-patah. Untuk proses terakhirnya adalah kontrol PWM. Ini tuh pengguna sinyal PWM untuk mengatur posisi motor servo dengan presisi. Untuk yang ketiga, modul pulse oximeter. Modul pulse oximeter ini tuh berfungsi untuk memantau saturasi oksigen atau SPO2 dan detak jantung pengguna. Untuk prosesnya, yang pertama pengambilan data dari max 30100 ini tuh untuk membaca sinyal optik dari sensor pulse oximeter. Yang kedua, pemrosesan sinyal SPO2 ini tuh dapat mengolah sinyal untuk menghasilkan nilai SPO2 dan detak jantung secara akurat. Selanjutnya ada algoritma sistem. Ini ada terdapat algoritma mirroring dan algoritma pulse oximeter. Untuk yang pertama adalah algoritma mirroring. Ini tuh ada terdapat inisialisasi. Ini tuh untuk menyiapkan flex sensor dan motor servo, termasuk pengaturan pin input output dari microcontrollernya. Lalu ada kalibrasi flex sensor. Ini tuh untuk mengambil nilai minimum dan maksimum dari flex sensor untuk setiap jari agar pembacaan lebih akurat. Dan yang terakhir adalah loop pembacaan dan mapping. Ini tuh untuk membaca data flex sensor secara terus-menerus, lalu dapat memetakan nilai sensor ke sudut motor servo dan menggerakkan servo sesuai perubahan gerakan jari pengguna secara real time.
Untuk metode fabrikasi tangan prostetis pertama adalah pembuatan jari prostetis. Proses ini dimulai dengan persiapan material yang meliputi pemotongan tabung silikon sesuai ukuran jari manusia, penyiapan tali elastis, dan basis plastik sebagai telapak tangan prostetis. Langkah kedua adalah perakitan struktur dasar dengan membuat celah sendi pada tabung silikon dan membuat jalur untuk tali elastis. Langkah ketiga adalah integrasi sensor Max 30-100 dan mengamankan kabel sehingga tidak mengganggu fungsi mekanik. Langkah terakhir adalah pemasangan semua komponen pada basis plastik dan melakukan pengujian awal untuk memastikan jari dapat bergerak dengan baik. Untuk perakitan sistem kontrol, kami mulai dengan persiapan sarung tangan pengendali dengan menempelkan flex sensor pada posisi yang tepat. Langkah kedua adalah merakit rangkaian elektronik. Langkah ketiga adalah mengupload program ke Arduino dan melakukan konfigurasi parameter seperti kalibrasi, sensor, dan nilai PID. Terakhir adalah langkah keempat, yaitu integrasi final dengan menghubungkan semua komponen menjadi satu sistem dan melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem bekerja dengan responsif dan akurat. Metode fabrikasi ini kami merancang agar mudah diikuti dan dapat direplikasi dengan peralatan sederhana sesuai dengan tujuan kami untuk membuat prototipe yang terjangkau namun fungsional. Sekian dari presentasi yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.